Oke, ini sekarang ganti dapurnya. Ini dapur teman saya Mbak Indah. Pertama mungkin yang perlu dijelaskan adalah oli bolen, yaitu donat Belanda. Pertama bahan-bahannya ya. Ini yang pertama, ini tepung terigu, ini 250 gram. Kemudian ini yeast. Ini saya pakai 11 gram, tapi sebenarnya 7 gram juga boleh, tapi ini sudah agak lama. Kemudian telur 1 butir. Kemudian ini susu, ini sudah dihangatkan, bukan mendidih tapi hangat. Ini 250 ml, tapi ini saya akan pakai 100 ml dulu. 100 ml dulu untuk mengaktifkan yeastnya. Kemudian ini nanti 3 sendok makan mentega. Kemudian ini 5 sendok gula. Nanti setengah sendok teh garam untuk dicampurkan ke adonannya. Kemudian ini yang terakhir, ini adalah gula halus. Ini nanti untuk taburannya. Oke, sekarang pertama ini kita aktifkan dulu yeastnya. Ya. Oke, sekarang ini kita tambahkan garam sedikit. Kemudian ini tadi raginya udah aktif. Ini sudah diberi gula tadi 4 sendok makan. Kita tuang. Kemudian ini susunya, sisanya yang tadi kita aduk, dan tidak lupa ini telur. Nah, ini kita aduk sampai merata. Dulu. Oke, ini ada tambahan, ini tambahin vanila supaya agak harum gitu, ada bau-bau vanilanya. Ini sudah dikocok tadi. Kemudian kita tambahkan mentega. Ini panas lagian Belgia, jadi menteganya cair. Beneran nggak usah dicairin. Ini kita kocok lagi sampai menyatu. Ini agak keras buat ngocoknya. Oke, nah setelahnya kita akan istirahatkan adonannya selama kira-kira 1 jam sampai mengembang sebelum kita goreng. Waktu itu untuk menunggu kita tutup adonannya ini dengan serbet ya, ini serbet basah, kita tutup ini 1 jam. Oke. Nah, ini adonannya oli bolennya udah mulai ngembang, tapi ini baru sekitar setengah jam ya, masih setengah jam lagi untuk nanti bisa digoreng. Oke, sekarang kita coba goreng ininya, oli bolennya. Ini harusnya sih bulat ya, tapi agak susah bentuknya ini, dan kalau aslinya sih bentuknya nggak beraturan ya, jadi beda dengan onde-onde ya. Wow. Ini digoreng sampai warnanya kecoklatan. Ya, dari 2 ini. Aku kalau kosong warnanya kecoklatan. Ini jadinya bentuknya kayak bakwan nggak sih? Ya, mirip-mirip sedikit. Yang berikutnya kita mau menyiapkan bahan-bahan untuk onde-ondenya.
Nah, ini apa aja? Silahkan dijelaskan. Ya, untuk bahan isian ini adalah kacang hijau yang udah direbus, dikasih gula ya. Jadi ini ada 150 gram kacang hijau yang udah direndam ya supaya agak empuk, lalu direbus dengan air sekitar 1 liter sampai matang, sampai merekah itu airnya sedikit habis. Terus ditambahkan, saya tidak menggunakan santan, saya ini tambahkan dengan gulanya bisa selera ya, mau manisnya seperti apa. Ditambahkan gula, terus ditambahkan 1,5 sendok makan tepung ketan supaya dia mengental. Terus diaduk sampai mengental dan bisa dibentuk nanti sebagai bulat-bulat. Tadi kayaknya saya lihat ditambah ini vanili. Vanili ya, saya tambahin vanili sedikit, tapi kalau misalnya mau diganti dengan daun pandan waktu merebus boleh, jadi bisa daun pandan atau vanili tergantung selera. Untuk kulitnya yang dibutuhkan adalah 50 gram kentang yang sudah direbus terus dihaluskan, terus tepung ketan sendiri ini 200 gram, gula pasir 4 sendok makan, dan ini ada air 110 ml, dan ini nanti untuk taburan di luar adalah wijen sendiri. Untuk pembuatan kulit dari onde-onde, pertama nanti kita akan rebus ini gula di dalam 110 ml air sampai gulanya ini larut. Selanjutnya nanti akan kita tambahkan ke dalam adonan. Nah, nanti kita lihat setelah kita rebus ini. Ya. Ini 100 gram dulu yang di. Sebentar. 100 gram. Oke. Ini air gula? Ya, air. Tadi yang 4 sendok makan air gula yang direbus sampai mendidih dalam 110 ml air, kita masukkan di dalam 100 gram tepung ketan. Lalu kita aduk sampai campurannya ini rata. Jadi ya, setengah sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya 50 gram kentang yang sudah direbus dan dihaluskan. Ini aku baru tahu loh kalau bikin onde-onde itu harus dikasih kentang loh. Ini yang kebayang bikin donat kentang dulu waktu SMA. Aku juga baru tahu kalau ternyata bikin onde-onde ketan ini harus pakai kentang, sehingga tadi harus lari-lari dulu ke Delhaize hanya khusus beli kentang. Interesting, baru tahu, serius. Setelah adonan tercampur ini dengan kentang, kita tambahkan sisanya tepung ketan yaitu 110 ya, ditambahkan dan diaduk sampai kalis dan nanti bisa dibentuk untuk bikin onde-onde. Ini pelan-pelan ya, dimasukkannya sedikit demi sedikit ya? Iya. Oke. Ini onde-ondenya dibentuk. Sekarang kita bentuk onde-onde. Ya, pertama kita pipihkan ini adonan kulit. Lalu kita beri isiannya. Tadi kacang hijau, lalu kita bentuk bulat. Ini kebesaran.
kita bulatkan lagi berbentuk bulat. Setelah bulat, kita masukkan ke dalam wijen, diremas-remas supaya wijennya menempel. Oke, ye, Nah, jadi. Saatnya kita menggoreng. Jadi ini minyaknya masih dalam kondisi dingin. Ini kita masukkan onde-ondenya supaya tidak meletus, menghindari meletus. Kita pakainya minyak yang masih dingin. Ini dingin bener atau setengah panas? Ini aslinya setengah panas, tapi Setengah panas. ya kalau mau dari dingin dimasukkan tidak apa-apa. Tapi ini, nah kita tunggu sampai minyaknya nanti mendidih dan onde-onde ini matang. Tapi harus kita sering bolak-balik ya. Kalau nanti onde-ondenya udah mengapung, berarti udah matang, bisa kita ambil. Terus ini kira-kira kalau minyaknya masuk di onde-ondenya jadi nyerap minyak gitu gimana? Nanti ditaruh di tisu dapur gitu nggak masalah? Enggak, kayaknya enggak deh. Coba deh kita lihat Ya, nanti ya, ya. ya. Oke. Ini harus onde-ondenya harus sering dibolak-balik kalau minyaknya sudah mendidih. Karena ini nanti gampang gosong, jadi harus sering dibolak-balik sampai nanti onde-ondenya matang. Tandanya matang gimana? Kalau udah mengapung. Oh, kirain kalau biasanya gorengan kan kalau udah kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Kalau ini berarti tandanya ngapung ya? Iya, pastinya nanti warnanya akan berubah seperti coklat, cuman plus dia mengapung. Aku jadi inget bakso sih jujur. Iya, kayak bakso. Nah, ini hasilnya setelah matang. Onde-ondenya cantik ya, gak gosong. Nah, sekarang oli bolen dan onde-ondenya udah siap kita nikmati.